Oke, assalamualaikum. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mohon maaf siang ini, pagi ini agak kesiangan karena weekend ya. Malam begadang menganalisa market tentunya PP, jadi masih krip-krip, masih ngantuk. Semangat kawan-kawan. Semalam sudah saya bedah tuntas fundament PP yang luar biasa. Kali ini akan saya kasihkan info-info yang tidak kalah juga, yang akan mengangkat harga PP akan terbang naik berkali-kali lipat. Tetap semangat dan tetap dior. Yang saya ucapkan, kalian riset mandiri, jangan telan mentah-mentah, karena di dalam bermain kripto berisiko sangat tinggi. Bisa jadi orang kaya mendadak, juga bisa kismin mendadak kalau tidak belajar. Yang mau masuk grup japri saya, telepon saya, semua ada link di deskripsi. Mohon maaf, banyak sekali yang menanyakan WA. Saya nggak mungkin semua saluran saya openi semua. Saya satu orang, nggak punya admin. Jadi WA ada tapi nggak pernah saya buka-buka, mohon maaf. Saluran saya yang aktif 24 jam selalu tersedia terbuka untuk konsultasi, untuk segala macam. Ada di link, ada di deskripsi. Saya pakai app Signal, itu lebih aman, di situ nggak ada phishing, sangat privasi. Itu ada dua sinyal itu, yang biru muda itu yang saya pakai. Kalau yang biru tua itu punya Samsat ya. Jadi jangan salah, ada dua sinyal, Samsat sama sinyal yang untuk Mas Bro. Jadi apapun kita di situ sangat privasi, baik nomor telepon nggak terdeteksi, semuanya pokoknya dijaga ketat di situ. Kalau di Telegram kan banyak phishing bahaya, apalagi yang mining sembarangan, airdrop ya, dengan akun-akun yang sama ada banda kalian, itu sangat berbahaya untuk pemula. Saya jelaskan di sini, apalagi Trust Wallet itu ngeri. Kalian kalau nggak paham main-main di situ, kalian kemakan Dracula. Ya, itu. Oke, saya akan nanti langsung ya, akan banyak fakta-fakta yang akan saya kuak untuk PP ini menjadikan kalian jadi orang kaya. PP ini akan berjalan bermasa panjang. Jangan dikira PP ini harganya akan turun jatuh. Kalau TA itu kebenarannya memang antara 20% sampai 30%. Kalau di dalam TA udah saya jelaskan bolak-balik arahnya menurun, itu harusnya itu saya pun entry di 017 harusnya sampai 17017 ataupun 016, bahkan 015. Itu secara TA-nya akan turun ke situ. Akan tetapi semalam saya tungguin tuh ditahan di 0,2. Mohon maaf ya, 0,2. Itu ditahan di situ, dan banyak data-data yang saya cek di onchain itu nggak bisa manipulasi lagi. Penurunan semalam itu dipakai paus untuk pada akumulasi besar-besaran, kawan. Semalam sempat di 0,19, itu hitungan detik, gila. Jadi nggak takut PP ini akan hancur longsor ke dalam tuh, kayaknya nggak bisa, karena yang nungguin demand di bawah itu sangat banyak, luar biasa, nggak main-main. Dan mereka bos-bos, para banker masuk PP itu bukan hanya hip sesaat, mencari keuntungan sesaat, itu enggak. Yang pada whole itu adalah ada substansi yang lebih besar, yang lebih gila, kita nggak tahu di depan nanti. Dikira PP murah, ini turun hanya berapa persen. Kemarin minggu lalu habis naik sekitar 80% lebih. Harga 0,2 rupiah. Coba kalian cek uang kalian masuk PP. Ya, 10 juta nggak akan dapat 50 juta koin PP. 10 juta tidak dapat 50 juta koin PP. Artinya PP itu masih mahal, berharga. Kalau dulu iya 1 juta IDR dapat ratusan juta koin PP.
Ingat, 1 juta IDR dapat ratusan juta koin PP. Waktu awal saya bahas dan saya masuk di situ sekitar 3 juta pun dapat 300 juta koin PP. Mau apa? Sekarang kalian uang 10 juta paling-paling dapat kurang dari 50 juta koin PP. Apalagi nanti di harga 0,4 sampai Mas Bro 0,4 loh. Kok nggak sampai piye toh? Ondolean dulu. Ini meme coin yang butuh 1 kali loncat saja udah 0,4 ATH itu ada di PP, nggak ada di koin lain. PP volumenya paling besar, Shiba Doge maaf nggak ngebut, kalah jauh di double Shiba dan Doge, nggak menang volumenya dengan PP. Kok belum ngaceng tinggi? Nah, sabar ya, tunggu waktu ini weekend juga ada yang namanya pemangkasan suku bunga nanti di mulai Juni 25 basis poin sampai 3 kali pemotongan sampai akhir tahun tuh yang sudah diskedulkan sama si Powell. Belum dengan gencatan perang dagang juga sudah berakhir. Itu nanti banyak dana segar masuk ke kripto, nggak langsung sekarang melalui proses, nggak langsung brojol kayak orang melahirkan. Ya itu brojolnya langsung kalau udah waktunya. Ini tunggu intrik dulu, macam-macam hal. Kalau 0,2 itu masih mahal dikira kalian. Wong kemarin yang kenaikan 0,25 ya, kemarin saya udah TP, ini turun lagi aja masih cuan. Kalau saya jual punya saja masih cuan, yang masuk di bawah kemarin sayang banget. Malah saya rencananya kalau turun justru akan tambah muatan. Kalau ini untung-untungan, kalau lihat TA 017 akan ke situ arahnya. Kalian tunggu 017 belum dapat barang, tahu-tahu 19 hanya hitungan detik terbang lagi ke atas, kalian akan berkurang banyak koinnya. Ini masih ada keuntungan di depan yang lebih besar. Ini kalau menurut saya akhir bulan terbang tinggi ATH ataupun awal Juni, awal Juni sikat yang banyak 50%, 60% nggak apa-apa. Ini masih bulan 5 untuk akhir tahun sampai 7 bulan lagi. Bisa saja nanti Juli bantingan masuk lagi sebanyak mungkin di Juli. Akhir tahun cuan lagi. Tahun 2026 umpamanya beris ya, kita tunggu sampai jatuh banget masuk lagi udah main scalpingan. Ini grup saya nanti untuk tahun depan 2026 sudah beralih ke scalping. Sekarang kita mengumpulkan orang-orang receh, orang-orang kecil biar punya ratusan juta. Kita akan mainkan scalping, maksudnya apa? Yang sudah nggak kuat ngehul lama-lama, yang modal-modal receh udah punya ratusan juta, kita untuk main 30% saja psikis kita terjaga. Nanti akan saya bimbing di dalam, saya akan kepalain untuk trade swing, tergantung market mau dikasih di mana. Mau swing harian kadang dapat, mingguan, bulanan, tergantung market saja. Santai aja, enjoy. Kalau invest ya dikit-dikit, koin-koin yang bagus-bagus, ketika jadi bubur kita baru masuk. Jadi yang di grup saya nanti tahun depan harus sudah naik level ya. Naik level artinya kecerdasannya, ketahanan mentalnya ya sudah harus jelas, harus sudah tambah bagus lah, supaya nanti dalam mengambil keputusan cepat dan tepat harus pas gitu ya. Oke, langsung jadi PP ini paus-paus banyak yang masuk, kalian nggak perlu takut ya dengan yang mana. Holter juga meningkat terus saya rasa. Juga dengan adanya ETH breakout kemarin 26 juta, sekarang masih di 41-an, itu sangat cakep ya. Jadi sampai dikatakan bahwa Ethereum akan meledak pasca Pextra event dan PP naik daun. Musim altcoin akan kembali. PP ini anak emasnya ETH. Ketika ETH terbang, wah PP akan terbang. Nggak mungkin PP nggak akan loncat ya. Biasa kenaikannya lebih tinggi daripada ETH. Sabar saja, ini arahnya akan ke atas ya. Kalau turun sampai di area ini sebetulnya sampai di 17 itu, tapi langsung berebut karena demand di bawah banyak banget, turun dikit langsung berebut kawan. Itu yang luar biasanya PP ya. Jadi paus-paus ini pada borong, disangka paus-paus nggak akumulasi gila-gilaan, wah luar biasa. Paus kemarin yang terdeteksi ada nih
wallet-walletnya ini ya, jam-jamnya, wallet-walletnya, transfer ini real blockchain, nggak bisa dimanipulasi kawan ya. Jadi ada 633,442 billion. Billion itu kalau di Indonya miliar lah ya. 633 miliar PP edan. Dari Binance, gemblong. Juga 9,801 miliar. Kalau miliar berarti juta ya kalau di Indo ya. Gatur juga saya, ada miliar, ada billion. Ini luar biasa kawan. Jadi sampai 633,442 billion. Wah. Waktu itu waktu Paribu di Eceng Paribu Turki diborong sama investor Turki itu 500-an aja loncatnya sampai 1050% yang diramal sama Ali Martin, ternyata lompatnya sampai 1500% lebih pada waktu itu. Wow, good. Ini 633 miliar lebih, artinya lebih dari waktu diborong dari Paribu sama investor Turki. Luar biasa. Ya, ini data blockchain nggak bisa dimanipulasi, ditipu-tipu nggak bisa ya, semua bisa diakses secara umum ya. Wah, jadi pada nggak main-main si Well ini, pada share udah pasti koin akan jadi besar, nggak perlu kalian khawatir ya. Kalau dilihat memang bisa pada gemblung ya, paus-paus itu pada borong edan. Kalau saya pikir kita kok malah mau CLK ya piye ya. Oke, kita akan cek harga ditahan di 0,2, turun 1,37% dalam 24 jam. Wah gila, market capnya masih 85,2 triliun, yang kemarin penurunan sampai 40 triliun, artinya naik 100% lebih. Ini yang bikin saya kagum, ini pemegangnya, holdernya. Bulan lalu itu masih 420.000 holder, sekarang sudah 434.000 holder lebih, artinya satu bulan ini 14.000 holder yang masuk. Ini bagus, secara fundamental akan mengangkat harga itu dari holder itu. Dan malam sudah saya sampaikan ya, bagaimana sakuliti fundamental PP, yang PP ini bukan asal-asal koin tanpa peta jalan, tanpa koar-koar, tanpa tetek mengek janji-janji muluk-muluk, akan tetapi punya program yang gila-gilaan ke depan, yang mana juga sampai dikatakan koin desentral itu PP, yang tidak ada pemegang, dari pemegangnya yang megang banyak nggak ada. Dan ini koin ini bukan pampaman ataupun karbitan, real murni dari supply and demand, pemegang-pemegangnya, para pedagang dan para holder kawan. Ini yang sangat menarik di PP, jangan diremehkan ya. Paus-paus ternyata ngamuk. Ini nanti akan kejadiannya akan seperti ini. Cerot ke atas. Untuk 0,2 itu kecil banget. Satu kali lompatan lagi doang. Nggak butuh waktu yang banyak ya. Ini yang kemarin paus ini. Paus 1,79 triliun dibeli. Wah gila. Walaupun turun nggak masalah. Paus ini sedang melakukan pembelian besar-besaran 1,79 triliun PP. Berhasil. Wah, bisa jadi merupakan persiapan bullish untuk penembusan berikutnya. Ini paus masuk lagi ya, 1,79 triliun PP. Wah, gemblong nih. Jadi nggak bermain-main di sini PP ini. 1,79 triliun masuk PP. Ya, nanti waktunya terbang kalian bingung. Ya, kita lihat di sini. Ini juga market cap BTC Dominion itu naik kembali, banyak yang adopsi BTC. Akan tetapi kemarin resisten, kemarin 1,7 itu banyak yang jual. Ada info yang masuk ke saya, memang beberapa investor besar itu mengalihkan dananya ke ETH. ETH dari 26 juta, buktinya sudah 40 juta lebih. Itu banyak yang mulai bergeser ke situ. Tapi masih ramai juga masuk BTC. Masih perang antara BTC dengan Alseason, masih ditahan-tahan. Market cap-nya juga masih naik lagi 63. Tapi ini pertanda-tanda penurunan, yang mana kemarin sempat 65,
terjadi terjun, ya tetap manipulasi naik turun masih terjadi. Di saat BTC turun, banyak juga yang ketinggalan masuk kembali, makanya market cap dominan terbang kembali. Tunggu saja setelah nanti 1, 2 orang, 3 orang paus-paus besar masuk ke ETH, saya rasa yang lain akan ikut berbondong-bondong. Kalau performa ETH, cuan dari ETH melebihi dari BTC, pasti investor akan milih yang cuannya lebih tinggi, ya ke ETH begitu ya. Kita kalau lihat juga perdagangan yang sangat gila untuk PP, sekali masuk miliaran itu nggak main-main kawan. Ini perdagangannya PP pun kita bisa lihat sendiri, sangat maknyus menurut saya. Ini eseng kecil di Indodax ini urutan ke-70, belum Bitonic, KuCoin ya, yang gede-gede. Kalian lihat penjualan yang masuk, yang jual tuh ya tetap banyak, jual masuk, tapi sekali order itu sampai ada yang tadi saya lihat yang masuk itu ada sampai tuh 800 juta kan, order 800 juta ya, tadi 800 juta itu masuk tuh, gila. Sekali satu orang 800 juta itu gimana ya, sekali dip masuk 800 juta, belum yang 170 juta, belum yang 300 juta, 500 juta, ini sudah terjadi pertempuran yang 763 juta, 80 juta. Ini sudah, koin ini udah PP, sudah nggak perlu ragukan lagi kalian. Kalau secara TA pun sebetulnya nggak ada yang kurang, sebetulnya nggak ada yang kurang. Ini ya, kalau sekarang kurang bagaimana? Setiap turun ke sini, turun pasti ngaceng ke atas dan selalu pembalikan, turun lagi ya, memang naik tapi dimanipulasi, akhirnya cerot tingginya luar biasa lagi. Ini turun, ini bearish, ini udah selesai, ini udah membentuk huruf P atau cangkir melengkung. Ini sudah hampir kayak double bottom di sini. Yang ngambil di sini kemudian dijual di sini tuh udah gila cuannya, masih cuan besar. Coba kita cek di sini. Ini hanya sekelumit aja yang jual di sini. Ya, ini telanjangan, ini arahnya udah ke atas. Kalau ini turun sampai ke sini nggak masalah, yang penting akan ke atas karena ini ditahan juga di awan resisten, awan Ichikiwir. Ya, kita lihat dulu. Tuh, kepentok di sini nih. Tapi ini udah nge-cross, ini waktunya ke atas, ini udah nge-cross. Sama dengan ETH-nya sama, ya. Ini tinggal bermain-main di sini, saya rasa kan selalu turun di hijau, selalu lompat di merah, selalu turun di hijau, selalu akan naik lagi ke merah. Oke, mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin PP bukan koin yang abal-abal karbitan semata, tapi PP adalah koin the next doge Shiba yang bisa naik jutaan persen. Tidak ada yang tidak mungkin dalam cryptocurrency, tapi tetap Dion riset mandiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, dan saya tidak ngajak-ngajak koin-koin jual beli koin, tapi saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Makanya Dion riset mandiri, kerugian ditanggung penumpang. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP jos 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 jos.